permasalahan yang ada. Lalu sebenarnya posisi kita ada di mana? Posisi kita ini harus ada di siap hidup, siap mati. Inna solati nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami siap untuk hidup karena kami memiliki yang maha hidup. Dan kami siap mati untuk berjumpa dengan yang menguasai kematian dan tidak pernah mati. Wala taqulu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kita jadi orang yang fasik, yaitu orang yang lupa kepada Allah. Lupa ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Teman-teman bisa datang ke satu supermarket, silakan ambil barang apa yang teman-teman suka. Silakan ambil apapun yang kemudian teman-teman inginkan, tapi bayar di kasir. Silakan kamu kerjakan apa saja di dunia ini. Mau maksiat, silakan. Mau tidak sholat, silakan. Mau membenci Allah, silakan. Tapi ingat, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Silakan kamu mengikuti kebanyakan dari manusia yang menjadikan nilai-nilai kebenaran menjadi nilai-nilai sesuatu yang salah. Dan yang menjadikan sesuatu yang salah menjadi nilai-nilai kebenaran. Diputar balikan. Silakan. Saksikan bahwa janji Allah itu benar. Betul kata ulama. Kita akan melihat bagaimana hari ini dunia itu begitu nyata. Akhirat sepertinya hanya sekedar cerita. Surga jauh, neraka itu jauh. Dunia yang nyata. Tapi suatu saat ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kita kembali kepada Allah, barulah kita akan sadari bahwa ternyata, ya Allah, ternyata akhirat ini nyata. Ternyata dunia yang cuma cerita, ya Allah. Kembalikan saya hidup, ya Allah. Kembalikan saya hidup. Saya ingin ke masjid. Saya ingin sholat ke masjid. Saya ingin mendengar majelis ilmu. Saya ingin membaca Al-Quran. Saya ingin bersedekah, ya Allah. Saya pengen menjadikan hidup saya untuk taat kepadamu, ya Allah. Tapi Allah jawab langsung di dalam Quran. Seandainya aku hidupkan kamu kembali pun ke dunia ini, niscaya kamu akan tetap melakukan hal yang sama. Kamu lupa katanya sama Allah. Maka Allah bilang, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah sedangkan dahulu kamu itu mati, lalu aku hidupkan kamu, lalu kemudian aku matikan kamu kembali, lalu aku hidupkan kamu kembali untuk aku minta pertanggungjawaban. Kaifa ta'furuna billah, bagaimana kamu bisa ingkar kepada aku sedangkan aku yang memberikan rezeki kepadamu. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya engkau pun mau menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Maka di mana letak kebahagiaan itu berada? Seandainya kekayaan membuat seseorang itu betul-betul bahagia di dunia ini, maka seseorang miliarder tidak mungkin bunuh diri. Dan kita temukan di dunia ini seorang miliarder bunuh diri. Seandainya kepopularitasan membuat seseorang itu bahagia, mohon maaf, artis Korea tidak akan bunuh diri. Seandainya kecantikan dan popularitas kekayaan itu menjadi sumber kebahagiaan, Marilyn Monroe tidak akan bunuh diri. Kurt Cobain tidak akan bunuh diri. Seandainya kekuasaan itu sesuatu yang diidam-idamkan dan paling dibahagiakan, Javier Vargas, presiden Brasil, tidak mungkin bunuh diri. Lantas, di mana letak kebahagiaan itu? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang senantiasa kita sebutkan di dalam salat kita. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat. Siapa ini, brother? Minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada iwasolihin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau berikan kebahagiaan kepada mereka. Yang bahagianya bukan cara pandang manusia, bukan ya Allah. Tapi cara pandang-Mu ya Allah. Yang kadang kalau orang menggenggam agama ini, panasnya seperti bara, pasti akan dilepaskan ya Allah. Tapi mereka senantiasa menggenggam bara ini. Yang seperti mereka ketika kemudian syahid di medan perang. Justru ketika mereka menemukan nikmatnya meninggal syahid itu, mereka justru minta dihidupkan kembali, diwafatkan kembali, tertusuk lagi, mati lagi, hidup lagi, disahidkan kembali, hidup lagi, dipanah lagi. Dia meminta untuk berkali-kali dihidupkan. Mayyuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tasurun. Jangan pernah mengatakan orang yang syahid di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, mereka itu hidup. Hanya kita nggak ngerti. Bahagia indikator Allah ini ternyata gak nikmat menurut cara pandang manusia, brother. Gak nikmat. Ada orang bilang nikmat sholat itu Kang. Nikmat tobat itu Kang. Nikmat sholat subuh Kang. Nikmat tahajud itu Kang. Nikmat sedekah infak itu Kang. Ternyata kita dapat ini sesuatu yang berat, brother. Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi sulit orang mengerjakan. Seandainya ajakan 2 rakaat sebelum subuh berhadiah uang tunai 100 juta, orang akan berbondong-bondong melaksanakannya. Untuk urusan dunia semangat mengejarnya. Jam 3 pun semangat kita bangunnya. Tapi ketika Allah yang menjanjikan, Rasulullah Muhammad SAW yang menjanjikan, kita tidak peduli. Seolah-olah Allah bohong, Rasul bohong. Bohong. Sehingga kita gak ngerjain dan gak mau untuk mengikuti perintah Allah. Yang nikmat itu kaya, meskipun lupa ibadah. Yang nikmat itu memiliki rumah yang bagus, meskipun lupa ibadah. Itu kenikmatan yang benar. Justru Allah menunjukkan kenikmatan ini dengan kalimat yang luar biasa. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus ya. Jalan yang Kau telah beri nikmat. Meskipun orang lain tidak memandang nikmat ini. Tambahkan kenikmatan ibadah kepada kami ya Allah. Nikmatnya ukhuwah kepada kami ya Allah. Seperti mentalitas seorang sahabat yang Abu Bakar dan Rasulullah Muhammad SAW menangis di depan Masjid Quba. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul?" Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kau lihat seorang pemuda yang sedang berjalan ke arah kita." "Siapa wahai Rasul?" Kemudian dilihat oleh Abu Bakar, Mus'ab bin Umair. "Kenapa engkau menangis ya Rasul?" Dia seorang pemuda yang terpandang. Keluarganya kaya raya. Tak pernah dia kemudian memiliki baju, kecuali baju yang paling terbaik di kota ini. Tapi kau lihat senyum indah di wajahnya ketika ia mengenakan baju yang paling murah di kota ini. Tapi dia merasa bahagia dengan iman dan Islam yang dia dapatkan. Mental Mus'ab bin Umair. Abdullah ibnu Mas'ud yang berani untuk membacakan Ar-Rahman ketika di pasar Ukas. Meskipun harus dihajar, jatuh, pingsan. Tapi senantiasa tetap mencintai dakwah. Mentalitas seorang Bilal yang tidak terpandang. Yang sampai kemudian disiksa di medan gurun pasir yang begitu panas, ditimpakan batu yang begitu besar, sampai dikatakan, "Katakanlah wahai Bilal, sembahlah, aku menyembah, aku mengikuti. Mana Lata Uzza?" Katakan wahai Bilal. Tapi Bilal senantiasa mengatakan, "Hadun ahad, hadun ahad." Apakah Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahwa Bilal itu disiksa? Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak mengetahui Bilal bin Rabah itu disiksa? Mereka tahu. Sakit Bilal.
Sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dengan beberapa dinar. Lalu kemudian orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, seandainya engkau membayar si Bilal ini dengan harga yang lebih murah sekalipun, aku akan berikan kepadamu, karena dia tidak ada harganya untukku. Tapi justru Abu Bakar menjaga marwah umat Islam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai kaum Quraisy, seandainya Bilal kau jual dengan harga yang lebih mahal dari yang sekarang kau tunjukkan kepadaku, niscaya aku akan membayarnya, karena dia begitu berharga untukku. Apa yang dimiliki oleh Bilal sampai sekuat ini? Iman, Islam. Apakah nikmat menjadi seorang Bilal? Apakah nikmat menjadi seorang Mus'ab bin Umair? Apakah nikmat menjadi seorang Abdurrahman bin Auf yang ketakutan dengan hartanya, yang sampai tidak bisa tertidur di malam hari ketika istrinya mengetahui ada satu kotak full dengan emas? Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, bagikanlah harta ini. Dibagikan malam itu, besoknya datang 2 peti emas. Dibagikan lagi, besoknya datang 3 peti emas. Tidak pernah berhenti kenikmatan datang dari Allah. Tapi prinsip Abdurrahman bin Auf, sungguh aku mencintai harta ini untuk menjadi investasi nanti di akhirat. Maka hari ini brother and sister Villa, brother Villa semua, ada pertanyaan satu dalam diri kita yang hanya kita yang bisa jawab. Sampai di mana kita hari ini? Sejauh mana kita kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Jika benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, mari kita sama-sama melembutkan hati kita. Bagi yang sudah menikah, mohon maaf, jangan macam-macam di jalan Allah. Jaga istrimu. Saya tahu yang kesini ini pengorbanannya berat. Ninggalin istri, mungkin ada yang ribut sama istri, sayang ninggalin anak. Ini perjuangan pengorbanan. Hati-hati kita lebih serius dalam bekerja, tapi tidak serius dalam mengurus rumah tangga. Hati-hati kita detail dalam pekerjaan, tapi tidak detail untuk mengajak keluarga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brother Villa, malam hari ini kita ngumpul di sini. Ketahuilah, suatu saat kita akan merindukan momen ini. Sebentar lagi salah satu di antara kita ada yang meninggal. Suatu saat ada yang meninggal. Bisa jadi kami duluan yang di depan, atau teman-teman dulu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kematian itu pasti akan datang. Di mana, sedang apa dan bagaimana, itu rahasia Allah. Tapi kita bisa nggak ikhtiar? Bisa. Jangan isi waktu kita dengan kemaksiatan. Mulai dari hari Nabi Muhammad SAW itu senantiasa semangat ngajak orang untuk dekat dengan Allah, membantu orang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah, sedang menyampaikan kalimat Allah, sedang membaca kalamullah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu muhasabah sederhana adalah, mari kita sama-sama lihat bagaimana kekurangan diri kita, termasuk saya secara pribadi. Mungkin hati kita yang sedang sakit dan bermasalah, mungkin ujian yang berat sampai dengan hari ini, itu cara Allah untuk mengugurkan dosa-dosa kita. Mungkin ujian yang menimpa kita pada hari ini, baik ke keluarga kita ataupun diri kita, itu cara Allah untuk menguatkan mental kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kami berikan ujian sebagaimana kemudian ditimpakan kepada para rasul dan para pengikutnya, sampai mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Allah jawab di ayat yang sama, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka brother Villa, ukhuwah ini dijaga, kebersamaan ini dijaga. Mari kita saling merangkul sesama. Ini saudaraku,
Dan pastikan dia terus sampai kepada Allah. Meskipun berat, pastikan keluarga kita sampai kepada Allah, anak-anak kita sampai kepada Allah. Semuanya sementara, brother. Kendaraan kita, rumah, istri kita, harta kita, sementara. Tapi jika kita bisa membawanya lebih dekat dan menjadi sarana dekat kepada Allah, suatu saat kita akan mengatakan alhamdulillah. Dan para malaikat akan menyambut kita dengan kalimat yang indah. Salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera bagi kalian yang senantiasa sabar ketika kehidupan di dunia. Kalian tidak tergoda dengan gerimangan harta. Kalian tidak kemudian terusik keimanan dengan kekuasaan. Kalian kemudian tidak menjadi terjerembab dalam jurang kemaksiatan meskipun besar potensi yang diberikan. Tapi kalian bersabar untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Salamun alaikum bima sobartum. Kalimat malaikat menyambut seseorang masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Pak Kiai bisa mendoakan kita semua. Semoga kita bisa istiqomah di jalan Allah. Pada Pak Kiai, mohon doa terbaik untuk kita semua, Pak Kiai. Semoga kita jadi anak muda yang senantiasa dekat dengan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diampuni dosa-dosa kita, diterima taubat kita. Pada Pak Kiai dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa Syafiina wa Karimina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayy ya qayyum birahmatika astaghits. Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayy ya qayyum. Allahumma inna zalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Subhanallahil azim. Ya hayy ya qayyum. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ainin waslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adhun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bi nafsika wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jal'a hasani wa dhahaba hammi. Allah rabbi la usyriku bi syai'a. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya latif ya latif ya latif ya khafiyal awdaf ultufina 'ala syada'id wa najjina minal makaid walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.